Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba men-sharing materi informatika SMP kelas 9 semester 1, yaitu Content Management System. Oke, langsung saja ya. Content Management System informatika SMP kelas 9 semester 1. Oke, daftar materi CMS yang akan kita bahas adalah pertama mengenai pengertian dari CMS, kemudian manfaat CMS, ketiga fungsi CMS, keempat kelebihan dan kekurangan dari CMS, dan kelima jenis-jenis CMS. Oke, kita mulai dari pengertian Content Management System. Apa sih Content Management System itu? Nah, Content Management System atau biasa disingkat dengan CMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Contohnya adalah website company, profile, blog, forum, landing page, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem manajemen konten merupakan salah satu solusi yang cocok bagi Anda yang ingin membangun situs tanpa harus belajar lebih dalam memahami bahasa pemrograman. Anda tetap bisa untuk mengeksplor dan dapat membangun website sesuai dengan kebutuhan Anda dan tidak kalah dengan tampilan sebuah website yang menggunakan proses coding. Nah, ini adalah manfaat dari CMS. Pertama, membantu proses bisnis. Nah, dengan menggunakan sistem manajemen konten dalam pembuatan website ini, maka Anda dapat membuat situs sendiri tanpa harus belajar secara detail mengenai bahasa pemrograman. Kedua, mengoptimalkan fungsi kerja website. Dengan adanya berbagai ekstensi dan plugin yang disediakan, maka akan sangat membantu pengguna dalam menyusun berbagai konten secara lebih komprehensif. Ketiga, memudahkan dalam manajemen konten. Dengan menggunakan CMS, maka Anda cukup dengan membuat konten dengan manajemen yang sudah tersedia dalam sistem database-nya. Proses penulisan konten juga sangat mudah dan format penulisan seperti pada program pengolah kata pada umumnya. Nah, secara fungsi CMS dibagi menjadi 3 kurang lebih. Pertama, mengelola dan mengembangkan konten secara lebih fleksibel, mudah, dan cepat. Kemudian, menjaga kualitas dari desain dan tampilan website. Dan yang terakhir, memiliki fitur untuk hak akses sebagai administrator yang mengatur proses pengolahan dan manajemen konten dalam sebuah website. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan CMS. Berikut ini yang termasuk dalam kelebihan dari CMS. Pertama, memudahkan dalam membuat dan manajemen konten. Kedua, dalam membuat website menggunakan CMS tidak memerlukan penggunaan bahasa program yang dominan. Ketiga, menggunakan berbagai macam plugin dan ekstensi untuk membuat halaman situs. Keempat, mempunyai fitur dalam manajemen user yang mengatur beberapa role user seperti administrator, editor, subscriber, author, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menyediakan berbagai tema desain dalam bentuk mentah atau free design. Lalu telah terintegrasi dan terhubung dengan berbagai forum komunitas yang tersebar di berbagai negara seperti komunitas WordPress, Slack, Drupal, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi yaitu aplikasi CMS yaitu berbasis open source dan dapat diinstal secara gratis. Anda hanya perlu mempersiapkan web hosting dan domain saja untuk membuat sebuah website. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari CMS. Kemudian, di samping ada kelebihan, tentu ada kekurangan yang apabila kita menggunakan CMS ya. Nah, berikut adalah kekurangan dari penggunaan CMS. Pertama, untuk penggunaan berbagai fitur tema desain yang digunakan dapat memiliki desain visual yang sama antara website satu dengan website lainnya. Meskipun dapat dikostumasi atau dirubah, jika Anda menggunakan template desain yang populer, maka persentase kemiripan dengan website yang menggunakan desain yang lama akan meningkat. Jadi nanti template-nya sama karena memang itu populer ya, jadi banyak yang pakai, nanti kurang lebih tampilan website-nya sama. Kemudian, fleksibilitas dalam membuat situs masih cenderung kurang apabila dibandingkan dengan proses pengembangan aplikasi dengan menggunakan coding. Jadi memang tetap yang lebih powerful ya, tetap menggunakan coding. Karena menggunakan CMS ini memang kita mengurangi penggunaan coding agar yang orang-orang yang tidak bisa coding bisa membuat sebuah website. Ketiga, dapat mempengaruhi page loading website atau kecepatan suatu website, sehingga dapat mempengaruhi proses optimasi situs pada mesin pencari atau search engine. Nah, itu tadi adalah kekurangan dari website.
Selanjutnya, jenis-jenis CMS. Secara umum, CMS dibagi menjadi dua, yaitu CMS yang licensed dan CMS open source. Oke, kita bahas satu persatu ya. CMS licensed. CMS komersial ini dibuat oleh perusahaan software yang menjalankan usahanya dengan motif mencari keuntungan. CMS ini menyediakan hampir semua fitur dan tidak tersedia secara gratis, karena penggunaannya harus menggunakan lisensi dari perusahaan pembuatnya. Contohnya, HubSpot, Squarespace, Magnolia, Weebly, dan Wix. Nah, kemudian ada lagi CMS yang open source. Sesuai namanya, CMS ini dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok orang yang intinya memberikan alternatif murah dan terjangkau kepada pengguna. Open source dibagi menjadi dua model, yaitu open source berbasis komunitas dan open source berbasis dukungan komersil. Nah, contoh dari CMS open source ini yang sangat terkenal adalah WordPress, Drupal, Joomla, dan Blog. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai website atau CMS yang open source. Jenis-jenis CMS. Jenis-jenis CMS ini dibagi menjadi beberapa. Pertama, WordPress, kedua Joomla, ketiga Drupal, dan keempat Blog. Cuman untuk Blog memang ada beberapa orang yang memang ini tidak masuk CMS, tapi pada materi ini sengaja Bapak masukkan Blog untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kita mulai ya, WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi open source populer digunakan sebagai blog engine. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tidak hanya sebagai aplikasi open source, WordPress juga digunakan sebagai CMS dan saat ini menjadi salah satu CMS yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, WordPress sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 2003, dibuat oleh Matt Mullenweg dan Mike Little dengan bantuan komunitas-komunitas open source yang ada di seluruh dunia. WordPress perlahan menjadi CMS yang sangat populer digunakan. Nah, pada bagian atas ini adalah kita bisa lihat logo dari WordPress. Nah, apa sih keunggulan dari WordPress? Nah, WordPress memiliki banyak keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk kebutuhan bisnis, antara lain WordPress itu open source, yang berarti WordPress bisa Anda gunakan tanpa membayar. Kemudian, template dan desainnya sangat mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, lalu adanya kemudahan untuk melakukan import dari situs lainnya. Banyak plugin tambahan dan template yang bisa Anda unduh dan digunakan secara gratis. Nah, WordPress mempunyai fitur multi kategori dalam satu artikel. Terdapat pula fasilitas trackback dan pingback. Lalu terdapat fasilitas format teks yang mirip dengan program aplikasi pengolah kata, serta beberapa keunggulan yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah tampilan dari website WordPress ya. Selanjutnya, Joomla. Asal kata Joomla sendiri berasal dari kata Swahili jumlah yang mengandung arti kebersamaan. Meskipun tidak sepopuler dengan WordPress, namun masih ada banyak situs web yang mempercayai Joomla sebagai sistem manajemen kontennya. Sama halnya WordPress, Joomla memiliki plugin seperti Wikibox dan plugin lain yang bisa Anda manfaatkan untuk membangun situs web. Joomla dibuat dengan menerapkan prinsip model view controller yang saat ini banyak dipakai pada pengembangan sistem perangkat lunak. Adapun keunggulan Joomla yaitu seperti WordPress, Joomla juga terdapat ekstensi dan template yang bisa digunakan. Meskipun pada saat proses instalasi lebih susah dibandingkan WordPress, tetapi secara keseluruhan hampir sama. Joomla juga dapat Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti website bisnis kecil, majalah, koran, publikasi online, portal situs web untuk perusahaan, e-commerce, dan pemesanan online. Kemudian bisa juga situs pribadi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari Joomla. Selanjutnya, Drupal. Meskipun tidak sepopuler Joomla dan WordPress, tetapi Drupal memiliki penggemar sendiri yang membuat CMS ini masih bisa bertahan hingga sekarang. Proses instalasi sangat mirip dengan CMS lainnya. Unduh paket Drupal dan kemudian menjalankan program instalasi. Jika Anda ingin menggunakan fitur atau modul yang lain, Anda perlu mengunduh modul dan menempatkannya pada folder Drupal. Terkait keamanan, Drupal mengambil pendekatan yang sangat serius. Jika terdapat masalah keamanan, Drupal menampilkan pada halaman situsnya saat sudah ditambal. Oke, ini beberapa keunggulan Drupal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan sebelum menggunakan layanannya. Berikut ini adalah keunggulan yang ditawarkan oleh Drupal. Pertama, mudah digunakan. Kedua, lebih fleksibel. Ketiga, skalabilitasnya tinggi. Dan yang penting adalah terakhir, open source.
Ini adalah tampilan dari website Drupal. Selanjutnya, blog. Blog adalah website atau jurnal online yang memuat berbagai informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin dan dikelola oleh blogger. Pengertian blog sendiri adalah web blog, yang berarti tempat untuk menyimpan blog informasi di website. Apa itu blogger? Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pemandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Bahkan saat ini sudah banyak blogger yang terkenal dan menjadi selebriti baik di dunia online maupun offline. Keunggulan blog. Berikut ini adalah kelebihan blog yang perlu Anda ketahui sebagai platform blogging. Pertama, platform yang gratis dan populer. Dapat digunakan untuk web newbie atau pemakai baru, kemudian bisa membuat domain Anda sendiri, dan terakhir bisa menjadi alat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini adalah tampilan dari blogger. Oke, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Nanti setelah ini kita akan ada materi baru, yaitu lebih mendalam mengenai instalasi sebuah website. Oke, terima kasih.